Pak Timothy, Bapak boleh bicara Pak di sini Pak Timothy, tapi Pak Timothy agak menghargai ya Pak Timothy ya. Tolonglah Pak Timothy. Karena di sini ada Bang DKC, Pak Timothy, kalau bicara nanti boleh, tapi jangan ke apa ya, kebablasan. Oke, silakan Bang DKC, silakan Bang. Selamat pagi semuanya, berkah dalam, salve shalom. Salam, selamat siang. Halo saudara-saudaraku semuanya, Mr. Bom Bom, gimana kabarmu? Sehat? Ape-ape wae. Ape-ape wae. Ruth, aku ingin menyampaikan, Ruth, sorry ya, aku tahu kredibilitasmu, makanya aku masuk langsung di sini. Berkaitan yang dulu hal itu saya ungkap, aku sudah ke materi pengajaranku, tetapi masih selalu hal yang nggak enak itu keluar lagi. Dan di sini aku mau menetralkan ke kamu, Ruth. Dimana siang itu kamu yang banyak bertanya kepada saya, Ruth. Itu clear dulu ya, Ruth ya. Saya mohon izin subscreen, dan subscreen saya ini jangan kamu putus, jangan kamu turun. Silakan, saya naikkan, silakan. Nama Ruth itu siapa? Nama Ruth itu siapa, Pak? Rudy. Ruth. Panggilanku. Anak Batak namanya Ruth. Oh. Aku baru tahu ya. Banyak namaku, Pak. Banyak namaku. Opung, Ruth, banyak, Pak. Silakan. Namanya Rute itu. Oh, Rute. Ya, aku baru tahu ya. Lanjut. Silakan, Ruth. Angkat, Ruth. Mati. Udah. Begitu saja ya, ribut-ribut. Bebas satu kali. Sebentar. Ya. Ini DKC ini keblinger juga nih DKC ini. Sekarang di sang debater. Dia bergerilya ya, kemarin ke sini ya. Habis itu ke anak Batak. Sekarang dia ke Rudohanes. Halo DKC. Tutuplah mulut kau itu, DKC. Kau provokator. Timothy mengatakan kau provokator, DKC. Oknum DKC dan dayang-dayangnya. Kau hanya mengadu domba. Ya, DKC kau provokator. Ya. Kamu tidak menggambarkan seperti yang saya hormati guru-gurumu itu loh. Ya, kamu udah keterlaluan kamu itu. Selama ini kami menaruh rasa hormat dan respect dengan Anda. Kamu ngadu-ngadu ya, kamu lagi bergoyang berdansa di air yang keruh. Bergerilya kamu ke channel-channel Kristen Protestan. Mencari dukungan. Iblis ya, lagi stop pakai itu. Orang patometri. Ya, DKC stop iblis. Itu, bro. Bentar dulu, Andreas. Stop itu DKC ya. Gak usah kamu bergerilya ke channel-channel Kristen Protestan. Kembangkanlah channelmu itu. Ya. Kamu membolak-balikan semua sahabat-sahabat saya di Protestan. Ya. DKC kembangkan channelmu itu. Kamu nggak usah bergerilya ke sana kemari. Anak Batak. Provokator kau, kompor meledak. Anak Batak. Ya. Jangan menambah kisru lagi, sudah stop sudah. Ya, kamu DKC udah saya lihat kamu udah keterlaluan kamu. Anak Batak. Ya, saya Timothy. Anak Batak. Ya. Stop dulu. Jadi ini aku ngomong dulu ya. Sebelum kita mulai pembahasan, sebentar Pak. Udah aku ngomong. Sebentar Pak DKC, sebentar. Pak DKC sebentar. Pak DKC sebentar. Pak DKC sebentar. Iya, sebentar dulu. Pak DKC sebentar. Pak DKC sebentar. Boleh. Sebentar Pak. Aku Bapak ini. Sebentar dulu, saudaraku. Sebentar. Aku dulu bicara sebentar. Ya, aku dulu sebentar ya Pak. Aku dulu sebentar kali. Pak Bom Bom nggak usah dulu komentari Pak Bom Bom. Bang DKC nggak usah dulu komentari. Kalau Pak Mikir ini aku tahu ini netral. Pak Mikir ini aku tahu ini netral ini Pak Mikir ini ya. Aku nggak usah buka rahasia Pak Mikir di sini.
Pak Mikir inilah yang nggak pernah membela sang debater, dan Pak Mikir inilah yang tidak pernah membela Pak Bom Bom. Pak Mikir juga tidak pernah membela DKC. Dan sebaliknya, Pak Mikir inilah yang tidak pernah pro dan kontra. Aku tanggung jawab itu. Nah, silakan Pak Mikir bicara dulu sebentar, Pak. Oke, sebentar. Sebentar, Pak. Habis Pak Mikir, Bang DKC. Aku jamin Pak Mikir. Oke. Ya. Aku masuk ya, karena aku melihat Pak DKC dengan Pak Bom Bom ada ya, dengan Pak Timothy juga ada. Saya jujur saja ngomong situ ya. Tapi sebelum Pak DKC ngomong atau Pak Bom Bom atau Pak Timothy, kita harus belajar dari Alkitab, Pak. Ya, kita harus menanamkan kasih, bukan iri hati atau segala macam. Ya, berkatalah yang baik dan berusahalah menjadi lembut. Ya, saya bukan paksa Bapak untuk memenangkan atau keegoisan masing-masing. Berusahalah ya, sama-sama. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya saya kira ini akan menjadi berat ya, berat. Jadi kita berusaha untuk meniadakan kesalahan-kesalahan atau pertentangan-pertentangan. Karena saya juga Kristen, istri saya Katolik, terus saya mau gimana? Gak bisa ngomong. Ya, jadi saya berharap ya kita baik-baik aja. Ya, jangan mengumbar nafsu untuk menjadikan dosa buat kita semua. Saya harap itu ya. Oke ya, silakan mulai, lanjut saja. Oke, silakan Bang DKC, silakan Bang DKC. Oke, tadi kan aku sejak awal bisa di-mute nggak ini ya? Kok ada ngek. Tadi kan aku sejak ngomong Ruth, tolong bentangkan videoku jangan dipotong. Ini sudah kesekian kali sih saya share screen dipotong, Ruth. Saya orang share screen di tempatku nggak pernah. Taruh rasa hormat ya ke DKC, tetapi kalau begitu caramu bergeril ya, kamu memframing ke sana kemari ya, saya juga tidak setuju. Udah kalau udah maju-maju sekalian lah, basah-basah sekalian aja lah. Iya. Kita selama ini kan berdiam diri ya. Ya saudara DKC, pemilik channel DKC ya, Anda provokator, Anda mengadu domba. Paham itu? Saya tidak akan berdiam diri ya. Saya akan membela sahabat-sahabat saya di Protestan. Ya. Masih belum selesai. Kalau berbeda nih, di dalam penafsiran, udah saya katakan kemarin, biarlah itu menjadi kekayaan di dalam tubuh Kristus. Nanti kalau udah selesai bilang ya Bang. Oke. Karena ada roh-roh yang menginjil di dalam itu, segala macam penyucian itu. Gak ada itu. Kamu sembarang saja kamu menafsir Alkitab. Ya, dalam 1 Petrus berapa itu Pak Bom Bom? Saya buka satu Alkitab ya, supaya kita teman-teman bisa ini, saya tidak sembarang ngomong ya. Pak Bom Bom di 1 Petrus berapa? Yang roh-roh yang menginjil sebentar ya. Roh-roh orang mati Pak Bom Bom. 1 Petrus 3 ya. 3. Lihat Bang Bob, 1 Petrus 3. Ini sebentar ya teman-teman ya. Saya nggak sembarang ngomong ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, oke. Pak Bom bisa bukain 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Anak Batak, di-mute dulu. Pak DKC punya mute dulu, saya bicara dulu. Iya, coba. Ini Pak DKC, teman-teman bisa saudara baca ya. Dan di dalam roh itu, roh. Pak DKC, kalau anak Batak. Kalau di mute saya tak ngomong dulu. Karena ini kan ya, aku cuma 10 detik aja deh, saudaraku. 10 detik saja. Oke, saya nanti dulu Bom Bom, nanti dulu. Kalian mau ribut kah sebenarnya di sini? Bukan, saya 10 detik saja. Saya Ya, cuma 10 ngomong. detik aja mau bicara. Izinkan saya 10 detik. Silakan ngomong. Nah, ini mau dialog kah? Mau dialog kah? Saya suka dialog. Jadi mau dialog di sini sekarang mau dialog? Iya, dialog ini kan dialog. Kita kan dialog. Iya, maksudnya mau dialog. Sekarang kita mau dialog.
Kemudian ini pelajaran mana nih? Mau bicara tentang Alkitabiah, 66 kitab atau bagaimana? Jangan mengalihkan dulu. Saya Enggak, Pak. Kalau mau tantang saya, sebentar dulu, Pak. Kalau mau tantang, kita di bawah ring saja, anak Batak. Di bawah ring saja. Di bawah ring saja, Pak. Saya Jangan ribut, Pak. Enggak. Nanti kalau klarifikasi boleh. Sabar. Tapi kalau mau di bawah ring, silakan di bawah ring. Sabar, Pak Bambang. Enggak. Saya nggak mau ribut. Sabar dulu. Kalau enggak, saya sabar. Kasih saya izin 10 detik loh. Saya belum 10 detik. Oke, silakan. Monggo, silakan. Begini, saudaraku. Kalau kita mau dialog boleh. Kalau kita membahas ini tentang kekristenan, kita di bawah ring saja. Di bawah ring saja. Padam ini YouTube, kita di bawah ring, kita dialog. Apa begitu aja. Itu enak. Oke? Itu saja. Oke, anak Batak silakan. Oke, saya ya menyampaikan ya. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Karena saya itu selalu nggak pernah memframing, nggak pernah. Nggak ada. Konten saya framing nggak ada. Saya datang ke sini itu main saja, tidak mencari suatu penggalangan massa, enggak. Saya enggak pernah mencari penggalangan massa, enggak itu. Yang bilang siapa? Ya tanya teman-teman Katolik, saya cari penggalangan massa enggak? Saya main ke tempat jangan bawa nama oknum, Pak. Denom jangan bawa sebut, Pak. Kita oknum saja. Loh, saya kan bilang oknum toh. Saya bilang ya, oknum toh. Kita oknum aja. Iya, tapi jangan sebut yang tadi tuh, Pak. Jangan. Yang tadi Bapak sebut itu. Tadi Pak Bom bilang provokator. Itu di video tadi kan si Timothy bilang, saya katanya penggalangan massa. Ya Mima, kau tidak ada ilmu dengan saya, kau di bawah, jadi kau diam saja ya Mima. Enggak ada. Bom. Kau diam saja. Pak Yemima diam saja, Bom. Sekarang saya tanya. Sudah kau diam saja. Oh, Sudahlah, kita di bawah ring saja lah ya, kita di bawah ring saja. Jangan ya. di bawah ring, di atas ring. Semuanya. Jangan usah takut, kan? santai baik. Udah gini aja santai ya. Di bawah ring saja lah. Pak Rudi. Ini mau ribut kah? Ini mau ribut kah? Jangan. Ini mau ribut kah? Aduh. Enggak takut Jangan, aduh. Ini kan sudah mulai ribut kan? Tunjukkan dulu Ini mau ribut kan? Ini mau ribut kan? Sudahlah, kita di bawah ring saja lah. Aduh, bersabarlah, tolonglah, bersabarlah kalian. Kalian ini membuat dosa. Mau mengabarkan Injil tapi sambil membuat dosa. Gimana caranya? Aku juga tahu. Coba saling pikir, pakai otak lah sedikit. Jangan kayak begini. Orang Kristen itu sabar, bukan begini caranya. Udah lanjut anak Batak. Waduh, saya sampai bingung ini orang ini. Ya oke, lanjut. Anak Batak silakan lanjut, anak Batak. Ya udah, kita melihat dia berlanjut saja, tapi tolonglah, ya tolong, sabar, jangan tensi dinaikin. Untuk sabar itu lebih baik, ya. Tuhan juga mengajarkan kasih. Tuhan tidak mengajarkan yang lain, mengasihi saja. Tapi kalian ini seperti bom menang sendiri. Lanjut anak Batak. Saya tak menyampaikan. Tadi saya tidak pernah ngotot-ngotot loh. Sejak awal ngomong saya nggak ada ngotot-ngotot, nggak teriak-teriak, enggak. Saya kasih waktu, tak kasih waktu. Saya di sini hanya ingin menyampaikan waktu itu kedatangan saya itu bermain saja di tempat Rudi anak Batak. Dan di situ ada videonya komplit kok. Di situ si anak Batak bertanya. Anak Batak itu namanya Rudi, kayak Rudi Yohanes itu. Sama-sama Rudi. Jadi anak Batak bertanya kepada Pak Suto yang pertama. Yang kedua bertanya kepada saya. Ya saya jawab. Mosok ya enggak saya jawab. Saya menjawab berdasarkan literasi magisterium. Meskipun saya bertandang secara pribadi Damai Kasih Channel tidak membawa nama keluarga DKC, enggak. Saya membawa nama pribadi DKC. Meskipun saya membawa nama pribadi DKC, saya tidak mau memberi jawaban asumsi liar saya, enggak mau teman-teman, enggak mau. Nanti saya akan dipukulin sendiri. Bisa di-mute enggak ini teman-teman? Help me. Minta pengertiannya di-mute. Oke, terima kasih. Kalau saya memberikan asumsi, saya akan dipukulin sendiri oleh apologetik Katolik, bahkan oleh romo-romo saya. Saya selalu membentangkan literasi, dan itu si Rudi anak Batak bertanya sama saya. Setelah itu saya pamit, karena saya mempersiapkan live streaming. Tiba-tiba Timothy datang, nggak tahu menau cerita perkeranya,
framing ke saya. Saya diam loh, saat itu saya diam. Dan kenapa saudaraku Bom saat itu tidak menetralkan gitu loh. Yang saya prihatin di situ. Hal itu saya tidak balas pantun, enggak. Saya biasa. Kebetulan kan 1 minggu kan saya enggak live streaming toh. Saya enggak live streaming loh itu. Diam saja saya. Begitu saya live streaming, saya mengangkat runtutan perjalanan yang enggak enak ini selama 1 minggu lebih. Kebetulan video pertama saya rusak saksinya Rudi Yohanes itu. Pak DKC suaramu kok kresek-kresek ya Rudi ya? Rudi. Ya betul. Habis itu saya mute, saya matiin, saya buat video kedua. Jadi dalam 1 malam itu 2 video. Lah yang 2 video itu saya bentangkan perjalanan saya. Menceritakan pertama saudara Bom itu telepon kepada saya pribadi. Dan di situ ada Mbak Suto, ada Laksono, ada Romo. Saudara Bom telepon itu. Pak DKC boleh nggak aku bergabung di rumah rumah keluarga besar DKC? Oh boleh saudaraku, boleh. Tak gabungkan di grup WhatsApp. Itu saudara Bom loh tuh. Habis itu masuklah Bom di grup WhatsApp itu ngobrol. Di situ ada suatu statement di grup WA di mana saudara Bom tidak menanggapi. Itu ada saya bentangkan juga itu. Habis itu sebelum tanggal 17 Agustus saya bermain ke rumahnya Bom. Baik, ngobrolan baik. Saya clear nggak ada apa-apa. Sofiatul masuk. Saya ingin membuktikan data lagi kepada Bom. Saudaraku tolong angkat ya screen saya. Oh ya Pak DKC. Ya, angkat saja. Diangkat sama Bom. Tetapi di situ Bom tidak mentuntaskan video saya. Itu kekisruhan pertama perjalanannya ini loh, saya ceritakan di sini. Di situ Sofiatul ngomong terus nggak dikasih kesempatan saya ngomong. Saya nggak ada kasih kesempatan, daripada ribut saya malu, saya pamit. Oke ya saudaraku, saya pamit. Yuk Pak Suto kita pulang, Om Kata Gurun kita pulang. Saya pulang. Karena saya ngomong nggak dikasih kesempatan. Selang berapa hari saya bermain ke Anak Batak. Karena di situ ada Mbak Suto. Mbak Suto itu kan sesepuh saya, ya kayak Pak D saya, dia usianya 70 tahun. Saya main ke Anak Batak. Di situ ngomong enak. Anak Batak bertanya kepada Mbak Suto dan kepada saya. Saya jawab. Setelah selesai saya pamit. Saya pamit loh, baik-baik loh, nggak membuat kacau, nggak membuat kisruh. Ada videonya ditonton deh. Habis itu Timothy masuk. Yang di Bom itu kasusnya Sofiatul motong-motong, di sini kasusnya di Anak Batak kasusnya Timothy. Timothy motong-motong bla 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 sampai saya di frame dan itu dan ini dan itu tak biarin. Tak biarin saya enggak balas pantun, enggak sama sekali enggak. Karena saya juga sudah diingatkan oleh pembina di DKC dan pada teman-teman tim, ya udah saya ngikuti suara banyak dong. Saya enggak boleh egois, enggak boleh individual. Nanti kita jawab dengan menyampaikan data-data aja Pak DKC. Oke. Habis ke Anak Batak selesai ya udah saya pulang. Di situ saya mendengarkan terus ocehan-ocehan yang balas pantun terus, saya di framing dan ini saya biasa di framing itu biasa. Wajar. Hidup itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Kita telan saja, enggak usah dinikmatin. Nah di situ setelah selesai acara itu saya mengangkat materi fakta Martin Luther. Oke. Di sini baru session part pertama saya sudah di framing. Anak Batak angkat video saya. Bentar ya. Benar ya. Anak Batak juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Anak Batak bukan ini. Ya. Anak Batak. Bahasa aslinya Anak ya. Batak. Tidak ada kata Injil ya, teman. Sebentar, bukan yang ini, yang mau tak angkat yang ini. Sebentar ya. Opo aku salah? Yen aku cerita opo anane. Angkat Anak Batak. Video yang kedua itu yang tak angkat. Nah, bukan itu Anak Batak. Jadi Yesus tidak pernah menginjil kepada roh-roh yang Anak Batak, ini tak hapusin dulu sebentar. Semua. Nah, ya, jadi memang kalau kita melihat fenomena ini ya memang ya mau tidak mau ya harus prihatin ya. Tetapi yang utama
sudah ada klarifikasi ya. Jadi yang mendengar atau yang di live chat, yang nonton juga bisa melihat ya, pengajaran yang benar bagaimana ya, penonton dari Pak Bom dan dari seberang itu. Nah itu memang ini YouTube sih, tetapi memang kalau di kehidupan kita sehari-hari yang nyata ya nggak akan seperti ini ya. Memang ini YouTube ini kadang luar biasa fenomena ini. Kadang permasalahan urusan pribadi atau itu disangkut pautkan masuk di YouTube, kan lucu ya. Jadi kita kan pemahaman dan pendalaman firman Tuhan, dan kita memperoleh pengajaran-pengajaran yang benar ya dari hamba-hamba Tuhan. Ya memang itulah yang menjadi keprihatinan kita. Bahkan ini menyinggung lagi ke yang kemarin mau klarifikasi, tetapi bukan klarifikasi ya, dari channel yang kemarin ini. Nah sekarang dia membahas masalah Martin Luther. Nah yang dibahas hanya kejelekannya Martin Luther, bapaknya seorang pembunuh ya. Jadi sebetulnya itulah yang harus dihindari ya. Tetapi tidak apa-apa, orang Kristen itu tahan uji kok. Kenapa? Tadi saya juga nulis di live chat sampai dia, mungkin karena kemarin pembahasan di Pak Bom diulas lagi, mungkin mereka juga mungkin sakit hati atau bagaimana lah, karena saya bilang memang faktanya dia kan murtadin, faktanya begitu. Nah maksudnya saya memang murtadin. Kalau saya murtadin, Anda panas-panas, kejang-kejang. Lanjut videonya. Silahkan membahas tentang sejarah gereja-gereja awal, tetapi untuk pengetahuan, bukan dibuka masalah luka lama segala macam. Jadi saya nulis tadi di live chat, saya keras juga, sampai mau minta dihapus, nggak usah diblokir, dihapus gitu. Saya bilang kekristenan, keselamatan kekristenan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, Yosua, kemudian bukan karena Bunda Maria, bukan karena Petrus, bukan Rasul Paulus, bukan para rasul, bukan bapak-bapak gereja, bukan para uskup, ya, bahkan bukan dari Martin Luther, bukan dari John Calvin. Saya bilang begitu. Apalagi dari murtadin, ya, yang mencari panggung. Keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi memberikan pengajaran hal-hal yang hanya sifatnya untuk membuat kebencian ya percuma. Karena membuat kebencian di live chat pendukungnya, sehingga bisa dilihat itu secara tidak sadar ya. Makanya bagi kita ya, bukan maksudnya orang Kristen itu yang lahir dari Kristen sudah lebih bagus, bukan. Maksudnya kalau seorang murtadin lebih bagus mengejar keselamatan, begitu loh ya, mengejar keselamatan, bukan mencari panggung. Nah jadi terprovokasi mereka yang lahir dari Kristen sebelah itu, malah seperti kebencian, akhirnya membuat beteng. Itulah yang kita prihatin ya. Ya, tetapi kita sudah klarifikasi, sudah luruskan ya, silahkanlah. Yang penting orang-orang Kristen tadi benar ya, sudah cerdas kok. Semakin kita berkumpul untuk memperdalam ya tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu kok. Jadi mana pengajaran yang baik atau tidak. Dan itu pun harus ngomong Bang Raja, makna untuk mendiskusikan kebenaran firman Tuhan itu juga penting. Makanya berkoinonia itu ada, persekutuan ini ya. Bukan untuk saling siapa benar, saling siapa salah, tetapi apa kata Alkitab. Jangan bertabrakan ayat satu dengan ayat lain. Jangan mengabaikan ayat satu dengan ayat lain. Nanti menjadi Kristen bidat. Itulah yang terjadi, Kristen bidat itu karena mengabaikan ayat satu dengan ayat lain. Di sisi lain ada ayat mengatakan Yesus adalah manusia, di sisi lain ada ayat Yesus adalah ilahi. Nah, tidak dipakai ayat yang ilahinya, hanya dipakai Yesus adalah manusia. Ya, jadilah intinya Bang Raja, ngomongnya intinya aja. Nah, itu ngomong yang inti aja. Seperti itu. Makanya kita kembalikan Alkitab ini. Sebetulnya kita ini
kalau mau merenung, kita yang berbeda-beda denom ini dipersatukan oleh Alkitab, firman Tuhan sendiri. Sebetulnya. Tetapi karena ini di YouTube ya itulah. Fenomena YouTube ini susah untuk mempertanggungjawabkan ya. Karena bukan di kehidupan nyata. Di YouTube ini ngomong bebas, habis itu keluar udah pergi. Nah itu loh yang susah dipertanggungjawabkan itu. Nah, itulah makanya kita berhikmat saja supaya yang penting sudah klarifikasi, bukan saling balas pantun ya. Orang-orang sudah tahu kok, sudah cerdas. Yang nonton sudah tahu. Itu saja mungkin dari saya. Oke, anak Batak, turunin anak Batak. Oke. Jatahku, Dek. Oh iya, Mas. Aku udah ngerampung, Mas. Nah, iya. Udah ngomong. Gini. Semua ya, yang di sini semua. Panjenengan semualah, termasuk yang di private chat atau link chat. Panjenengan selama masih menggunakan filosofi apa, panjenengan tetap dedel dua lampiar. Gunakan filsafat siapa. Itu penting. Siapapun Anda, aku kan ngomong toh. Siapapun Anda, aku harus mengasihi Anda kok. Karena apa? Anda itu harus seperti Yesus. Orang anotoku mau sepertinya Aritonangku, sepertinya Stephenku, sepertinya Rudi Yohanes, enggak ada. Ku seperti Yesus. Yang mengasihi kita, yang menjalin itu tali kisah Yesus kok. Siapa? Lah dulu. Jangan pakai apa. Kalau masih pakai apa, wah dedel dua lambiar. Siapa? Ya, filsafatnya siapa, Dik? Matur sembah nuwun semuanya. God bless. Berkah dalam. Oke, saudara-saudara, ini sebentar Bang DKC. Kayak mana Bang DKC? Kita akhiri aja nih Bang DKC karena udah banyak menegur aku di live chat Bang DKC. Sebentar ya. Santai sebentar, aja. Sebentar, teguran itu biasa. Oke, tak selesaikan dulu ya. Teman-teman yang kucinta, yang kukasihi, ibu bapak, lah ini prolog saya kan persis seperti itu. Saya menampilkan fakta Martin Luther itu berkaitan untuk pengajaran awam Katolik. Karena banyak orang Katolik yang tidak tahu siapa Martin Luther. Kenapa ini si Raja Kafir kok ngomong seperti itu? Memang saya dulu dari seberang. Saya menghormati dan saya tidak pernah ngutek-ngutek. Minta tolong di-mute sebentar Le. Sebentar aja. Saksi hidup saya tuh Rudi Yohanes ini loh. Ini Protestan ini. Rudi Yohanes pernah nggak saya framing kanal-kanal YouTube, Rud? Nggak pernah. Tonton video saya dong. Bang, izin dulu aku Bang. Aku masih belum ada mentalku Bang. Mentalku enggak ada Bang. Udah ini Risma Sianturi. Ini donatorku ini Bang. Disuruh aku. Santai saja nak Batak. Jangan kau pikirkan donatur aku aja. Ada donaturku di sini. Enggak peduli aku. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Santailah dulu. Kalau Tuhan berkenan kau akan hidup di asuhnya. Tenang saja. Nah. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi hal ini teman-teman ini yang punya channel ini anak Batak diatur ya. Waduh. Diam kau bom, slow kau. Sudahlah, kau slow saja Rudi. Kau diam saja. Tunjukkan KTA pendeta kau. Mamamu yang kasih sekolah saya ya. Mamamu yang kasih sekolah saya ya. Yang kasih sekolah saya siapa? Mamamu ya. Biarkan DKC bicara. Slow. Udahlah. Udah nggak usah kalian kasih lagi aku bayar wifi, nggak usah biar istriku aja bayar wifi ku, nggak usah. Ayo Pak Ustadz Edi dari Pekanbaru udah Pak Ustadz Edi dari Pekanbaru, ayo Pak masuk Pak. Udah nggak penting lagi donasi aku, nggak penting, udah istriku aja main bayar wifi ku, nggak usah, udah clear. Udahlah Bang, udahlah itu Bang, udahlah. Aduh. Mana ini semua? Mana ya?
Istriku biasanya dimarahi istriku. Aku kalau kayak gini-gini berdebat, berasa nggak ditonton istriku. Kita aku cek dulu istriku ya. Oh, lagi nyuci dia, aman, lagi nyuci dia. Tapi nanti langsung kuhapus ini ya. Gini aja lah, diskusi baik-baik aja, kayak mana? Diskusi baik-baik aja, jangan sampai kasar-kasar. Kayak mana? Cocok ya, kawan-kawan di chat ya. Cocok ya, diskusi baik-baik aja, jangan sampai kasar-kasar. Nah, ini ku naikkan Pak Bom, tapi jangan kasar. Nah, ini. Jangan kasar kawan-kawan. Ya. Oke. Sebelum mulai ini sebentar Pak ya. Saya ngomong dulu ya Pak ya. Shalom semuanya. Ya, sebentar Pak. Ke ini ya. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya. Jangan ada lagi ya. Habis ini kita clear semua ya. Nggak boleh ada lagi balas pantun ya. Itu tidak bagus ya. Ya, ini kita kelar. Biarkan kita kelar aja. Ya. Oke ya. Tolong ya. Oke, kita akhiri yang kita ngomong 5 detik. Biarkan aja, biar kita lihat. Kan nggak apa-apa. Kalau mereka betul, yang Pak. Betul, kan mereka sendiri yang lalu nggak apa-apa itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Tapi aku minta ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi kita clearin di sini. Nggak usah balas pantun lagi sampai ke ujung-ujung mau jadi apa kita ini. Nggak apa-apa. Oke ya, silakan. Iya tahu Pak. Tapi saya minta ini yang terakhir gitu loh. Ini acara terakhir untuk berbalas pantun. Ya tolonglah Pak. Dan jangan ditambah lagi. Bapak ini mau gimana? Mau sampai dipanjang-panjang gitu? Saya mau yang baik. Panjang-panjang apa tiap kali henti kita. Bapak ini diam dulu. Aduh, sebentar dulu. Bapak ini gimana sih? Bapak mau kita setiap kali buka itu ketemunya kayak gini. Hah? Sebentar, Dia debatnya kayak begini. Dia Pak Bobo begini. Tafsir jalan lain. Apaan kamu ini? Oke. Tafsir jalan lain gini Pak, tafsir jalan lain. Biar aja dulu Pak Mikir bicara, Pak, tafsir jalan lain. Iya, kita kelarin di sini saja. Ini yang terakhir. Jadi tidak ada balas pantun lagi di sama-sama channel. Jadi kita saling mengasihi ya. Oke lah ya. Tolong ya, kita habisin di sini. Kelar hari ini gitu. Oke, lanjut. Damai. Shalom. Boleh saya bicara? Tunggu dulu Pak, ini Indonesia aja Pak, Belanda nggak usah Pak. Belanda nggak usah, Indonesia aja belum bisa diselesaikan. Damai seluruh dunia maksud saya. Iya Pak kan bicara. Aduh, datang pula pengacara ini. RCM hancur kita. Saya belum ngomong loh tadi. Saya ngomong diputus-putus loh. Halo, saya tak selesaikan ngomong dulu lah. Bentar aja Pak RCM. Saya bicara di sini aku 1 menit aja, izin 1 menit aja. Ya wes, ambil. Bapakku yang baik, 1 menit aku minta izin aja, ya. Untuk laikun burjuna lagu enggak sadario masalah saya sudah dah laikun burjuna lagu. Suruh mama laki sudah saya selesai harion. Ngadong benasi-ngasi. Ano pe upa bawa. Kamu mardonga majelos dot King David. Mardongan doa lagi. Aku yakin ribut PH lagi. Tong do saling mengasihi. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Pe hubo ta ale da bagu ya mang ditonton suri agu ya mang laikun burjuna lagu enggak. Gini aja Pak pengacara gini aja, biarkan aja dulu Pak DKC menyelesaikan. Oke, lanjut. Aku nyimak aja, nggak aku kasih komen. Lanjut laikun burjuna lagu. Semua. Silakan Pak DKC. Oke, terima kasih nggih, matur suwun nggih. Rudi anak Batak, mohon maaf saya tidak mengatur Anda yang punya channel, tidak, saya menghormatimu. Sekali lagi saya menghormatimu dan saya mengucapkan terima kasih di mana video saya nggak kamu potong-potong. Saya tuh di sini tadi menyampaikan runtut perjalanan suatu nggak keelokan itu loh, Rudi anak Batak. Itu saya ungkap dan kebetulan ada bom naik ya saya dikabari oleh keluarga DKC. Itu Pak DKC tolong diklarifikasikan mumpung ada orangnya. Kalau saya di tempatnya si bom nggak akan kelar, di sini kan netral. Karena ini kan rujukan
menurut saya rujukan netral. Rudi Anak Batak itu netral bagi saya ya. Bagi saya pribadi, karena Rudi Anak Batak juga masuk di keluarga DKC, tidak tahu handphonenya masih aktif apa enggak, saya tidak tahu. Hal ini rekan-rekan, saya nggak pernah membuat sesuatu hal yang aneh-aneh, enggak. Saya merespon, atau bahasa yang dulu-dulu saya gunakan, mereaction itu suatu kanal YouTube yang selalu memframing keimanan Katolik. Dan di sini saya punya hak, yaitu menjawab, membalas, mempertanggungjawabkan iman saya. Tidak menyerang, enggak. Tapi saya hanya mempertanggungjawabkan iman saya dengan memberikan data-data, bukti-bukti jawaban yang tepat sesuai magisterium Gereja Katolik. Kalau teman-teman Protestan merasa ke-reaction, saya seringkali berbicara loh di channel saya. Bahkan saya pun juga ngomong sama Rudi Anak Batak. Kalau berbicara kekristenan, kalau bisa spesifikkan dalam denominasimu biar Anda tidak terframing gitu loh. Rudi Yohanes ini sudah puluhan tahun loh dia main apologetik loh. Tapi dia tidak berani menyentil kaitan dogma ataupun doktrin Katolik, enggak. Tanya aja orangnya masih hidup ini. Mumpung masih hidup tanya aja itu. Rudi Anak Batak begitu. Dia banyak bertanya kepada saya di backstage maupun di telepon sama saya. Saya jawab. Tetapi para pengguna kosakata ini yang mohon maaf yang nggak elok gitu loh. Pengguna kosakata gereja, pengguna kosakata Yesus, pengguna kosakata Kristen. Itu yang saya meluruskan, tidak menyerang Anda, enggak ada. Menjawab. Enggak pernah saya menyerang, enggak ada. Menjawab berdasarkan data. Karena di Katolik itu tidak berpedoman satu pilar, enggak, 3 pilar. Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Itulah tafsir utama, tafsir tunggalnya di magisterium, rekan-rekan. Kecuali kalau teman-teman itu kayak Bom-Bom lah. Bom-Bom di awal acara kan pasti dia membahas kitab suci. Lah itu nggak apa-apa ranahnya Bom-Bom. Udah cocok. Tetapi di saat sisi lain sesuatu hal yang nggak enak menyangkut contoh misal purgatori. Itu dogma loh. Contoh misal Bunda Maria, itu dogma loh. Itu dogma. Dogma. Di atasnya doktrin utama itu dogma. Itu apologetik harus tahu dong. Itu jangan disentil dulu. Tanyakan yang berkompeten di Katolik, kan banyak channel Katolik itu. Tanyakan orang-orang Katolik yang mempunyai channel-channel, pastikan dijawab. Itu saja di situ tok kok. Nggak ada maksud lain, nggak ada. Hanya di situ tok. Lah apa saya salah? Saya tidak pernah menyentil-nyentil agama saya dulu. Enggak pernah, teman-teman, enggak pernah. Tetapi ada kanal YouTube, contoh Stephen Indra Wibowo, saya respon. Kain nama siapa? Yang itu, yang baru tren itu siapa itu? Sebentar. Siapa itu yang kemarin? Bukan. Ini loh, sebentar tak buka YouTube saya. Andar. Bukan lah. Ini. Enggak. Ini. Nah, ini siapa? Mainakam Ali. Mainakam Ali saya respon. Saya jawab. Terus yang mengaku-ngaku dari Romo, yang gajinya 100 juta itu siapa itu? Saya respon, Ibu Bapak. Saya nggak tebang pilih. Seandainya Rudi Yohanes nyinggung dogma, ya tak respon. Biasa kayak Rudi kan ngomong, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya tak garap juga Rudi Yohanes kalau nyinggung dogma Katolik gitu loh. Tetapi dia nggak nyinggung. Anak Batak pun nggak nyinggung tak respon. Saya jawab dengan literasi saya, magisterium. Lu apa gitu saya salah. Ini dunia apologetik, dunia maya. Boleh ditonton video saya tuh, boleh. Tonton aja, cek. Ada nggak saya melakukan framing itu? Pengajaran sejarah itu penting, Ibu Bapak. Jadi iman kita tuh nggak pokoknya enggak. Telusuri dengan akal budi kita dong. Anda mengenal Yesus itu dari siapa?
Anda mengetahui skriptura itu dari siapa. Itu pelajari sejarah itu yang baik dan benar. Jangan menggunakan asumsi liar itu loh. Mohon maaf sekali lagi, kalau saya kekeliruan saya mohon maaf. Silakan Rudi Anak Batak, cukup saya mendengarkan dulu. Salve berkah dalam. Berkah dalam Pak, salam. Oke. Halo. Pak Bom tidak ada di sini ya. Pak Bom diwakili pengacaranya Pak RCM. Ini Pak RCM pengacara Pak Bom. Betul ini. Enggak. Aku enggak ini. Aku cuma karena kulihat aja ini. Aku pengen kalian udahlah selesai. Hari ini selesai. Aku nggak bawa pengacaraku. Aku cuma anak Tuhan aja. Nggak ada bicara itu. Ya. Aku yakin nih Laiku Rudianus itu orangnya paling bijak. Udahlah. Lanjut. Oke. Ya. Aku bicara. Silakan, enggak usah pala melebar kali Bang. Enggak usah pala melebar kali. Ini Abang tanggung jawab ini ya. Ini ya, biar didengar orang ini. Ini sang debat tanggung jawab ini nanti kalau apa. Aku enggak usah lagi dipikirkan aku. Silakan. Siap, terima kasih. Jadi selama aku masih dalam room ini aku tanggung jawab ya. Kenapa saya katakan demikian ya, memang harus ada yang menanggung jawab biar si anak Batak jangan jadi ya serang-serangan orang ya. Kalau saya orangnya sudah kebal. Maaf ya, salah satu di antara yang ada di sini adalah donatur saya. Tapi saya nggak peduli. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak seorang pun bisa mengintervensi saya. Mencekik layar saya tidak akan saya biarkan. Karena saya punya hak untuk berbicara ya. Jadi anak Batak kau nggak usah takut. Kalau Tuhan memelihara kau akan dipelihara Tuhan. 2011 sudah kualami anak Batak. Aku dihajar habis-habisan oleh keledai-keledai liar. Aku hancur. Tapi Tuhan tidak mempermalukan aku diangkat lagi ya. Tenang saja anak Batak. Ya. Dan orang itu pun tidak bodoh kawan untuk menuju siapa yang mau mereka tolong, siapa yang tidak mau mereka tolong. Ya. Oke. Untuk masalah ini sebenarnya saya heran. Kenapa saya jadi terlibat? Itu pertanyaan saya pertama. Di awal saya masuk channelnya Bom, ya saya bertanya, mencari info bagaimana sih ini, dia bercerita. Bagaimana sih ini, dia bercerita. Akhirnya saya tanya ke Pak DKC dan Pak Suto. Mereka memberi info. Sudah itu saya membahas sesuatu di channel saya. Tiba-tiba si Timothy menantang-nantangin ya kan. Ya pantang bagi sang debater untuk tidak menerima tantangan. Oke, saya terima tantanganmu, ini nomor HP. Saya cantumkan. Saya tunggu sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam dia nggak datang. Si Bom juga nantang-nantangin. Oke, saya terima tantangan kalian 10 lawan 1. Rupanya yang masuk anak Batak. Ingat peristiwa kemarin kan? Ya Bang, aku termasuk nggak di dalamnya? Kalau kau merasa silakan. Karena aku menantang yang ada di dalam roomnya Bom. Ya. Jadi mereka memframing saya sesat lah, saya ini. Saya bilang, kalau kalian mengatakan saya sesat silakan. Tetapi harus ada pembuktian saya sesat. Bagaimana caranya? Kalian bertanya jawab dengan saya. Ketika Esro Soro dulu mengatakan saya sesat mengenai Yudas, kami bertanya jawab. Ketika Dr. Panden Solang juga mengatakan saya sesat, kami bertanya jawab. MYM juga begitu. Semuanya begitu. Lah ini ujuk-ujuk tak mau bertanya jawab. Maunya apa? Dia mengatakan saya sesat tanpa ada pembelaan dari saya. Ya koreksi aja tempatmu katanya. Loh kan kalian yang nantang bukan aku. Tetapi digiring-giring seolah aku yang nantang, aku yang bikin ribut. Ya silakan, aku orang udah terbiasa. Lari pun satu hari dari channelku 1.500 orang. Kalian pikir aku pikirin? Tidak. Berpengaruh sama hidupku, betul berpengaruh. Tapi aku tak pikir itu. Mau semuanya lari tinggal aku seorang pun. Dan satu pendengarku, aku tetap jalan. Mau tak ada pun sekarang pendengarku, aku tetap jalan. Kalau caranya nggak adanya bisa ditutup channel itu, barulah. Akhirnya aku pertaruhkan, oke. 4 hal yang dibilang si Timothy aku sesat. Yang pertama dia bilang Kristen ada dari kekekalan. Yang kedua mengenai tiga ayat mengenai orang gila. Yang ketiga mengenai Henok dan Elia berdosa dan mati katanya. Yang keempat sabar, aku tulis di sini. Tunggu dulu. Yang keempat tentang iblis dan Roh Kudus. Ya saya terima. Ayo kita berdiskusi, ayo kita berdialog. Ya kan begitu. Nah 4 hal ini kalau bisa dia menang lawan aku tutup channelku. Apa kurangnya lagi aku di situ? Pertama aku serius, yang kedua aku lebih serius dan sangat serius. Sampai mau menutup channel.
Tetapi mereka memframing di mereka menantangin aku, semua menantangin aku. Ya sudah, ayo aku bilang 10 lawan 1. Apa susahnya 10 kalian bertanya sama aku jawab 10-10-nya. Kan begitu kawan ya. Tetapi ini tidak ada itikat baik, selalu memframing, bahkan sampai tadi malam aku sebenarnya sudah berhenti. Tapi mereka memframing, semua orang melapor, "Bang, lihat gini-gini." Aku sudah slow, udah santai. Maka tadi pagi aku sebenarnya tidak mau membahas itu, tapi orang bilang, "Abang harus klarifikasi sedikit." Oke lah, aku klarifikasi. Biarkan saja mereka begitu. Faktanya mereka tidak berani melawan aku. Mau di framing gimana pun mereka tetap penakut. Kan itu lagi yang jatuh-jatuhnya. Silakan, mau marah mau apa silakan. Saya sudah siap, saya bilang. Apa yang harus ditakutkan sama mereka-mereka ini? Takut kehilangan donatur? Jangan takut kawan. Tuhan akan memelihara. Anak Batak, kalau kau mau jadi seperti aku, jangan pernah takut. Sang debater tidak pernah takut apapun. Nampak wajah, bicara tegas apa adanya. Bahkan di dalam sidak debat muka ketemu muka, ku maki-maki orang bisa. Aku nggak takut. Bahkan kalau misalnya ada orang ku bilang, "Kau takut berdebat sama aku?" Bukan takaranmu aku. Tuhan kau suruh, ku bilang. Nggak usah takut anak Batak. Kalau betul-betul kau ingin menjadi penerusku ya, kulihat kau memang potensial. Tapi penakutmu itu yang tidak bisa. Kau masih penakut. Kalau penakut sebaiknya jangan. Ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Semua orang sekarang menyalahkan aku. Seolah-olah gara aku ini semua terjadi. Tidak kawan. Aku ini justru korban. Tetapi dibalikkan justru akulah yang memulai semuanya. Orang ini kan sudah berseteru. Di satu sisi orang si bom tidak mengakui dia menyerang Katolik. Di satu sisi orang Katolik mendengar dia membuka room dan membiarkan pencaci makian atau segala, ada rinso apa segala, pencucian dan segala macamnya kan ya. Loh, aku kan awalnya ingin menengahi ya kawan-kawan ya. Tapi ya sudah, kalau memang itu yang diinginkan saya tantang. Saya harus berdebat. Pegang kata-kataku. Sebelum mereka tidak mau berdebat tidak akan selesai masalah ini. Itu. Kalau dia takut begini. Kita masuk ke room si anak Batak atau siapa, kita dua pemakalah tentang misalnya siapa yang mencabut nyawa manusia, iblis atau Tuhan. Kemudian audiens yang bertanya, silakan kau jawab, silakan aku jawab. Kalau dia tidak mau aku bertanya kepada dia. Karena yang ditakutkan dia, aku bertanya kepada dia itu pasti. Udah audiens saja bertanya. Dia jawab, saya jawab. Dengan prinsip masing-masing, yang satu bilang Tuhan, yang satu bilangnya iblis misalnya begitu ya. 4 permasalahan ini kita debatkan. Bahkan kalau mau ditambah dengan Daud dengan Salomo, silakan. Saya tulis itu semua ya. Sekarang mengenai kematian juga silakan 6. Dan saya putuskan tidak akan berhenti kasus ini sebelum mereka mau berdebat dengan saya. Kalau dibilang di bawah ring, jangan potong kemaluan kalian. Tidak boleh saya bicara sekarang ini. Tunggu, diam. Diam dulu. Semua punya hak untuk bicara. Saya diam tantang dulu. kamu. Saya tantang kamu. Oke, siapa ini? Oke, King David. Di bawah ring. Ya, jangan di bawah ring. Kenapa di bawah ring? Di bawah buka ring. wajah kau, buka wajah kau. Kalau di atas, kau buka wajah ring, kau. Tidak dulu. usah takut. Kau diam dulu. Tidak usah takut. Diam dulu. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Kita di atas ring. Rudi. King David, sebentar. Kau menantang aku. Kita tampak wajah. Sabar. Ya. Saya usah tantang di bawah kamu. ring, di atas ring. Sabar dulu. Saya tantang kalian. Tahu kau David. Sudah. Aturan bicara sama saya lu berdua aja. Kau masih aku bicara jangan kau potong. Kalau lu gantang. Sudah. Kau jangan di sini sekarang. Di sini sekarang. Umur kau saja tua. Umur kau saja tua. Pikiran kau anak-anak. Kalau orang bicara jangan kau potong-potong. Semua punya hak bicara. Sabar dulu. King David. Saya mau berdebat dengan kau. Kita live kan. Biar orang tahu. Gantian berbicara King David. Kau kemasukan setan kan? Ketika aku bicara, kau harus diam. Perjanjian tadi semua diam. Perjanjian tadi semua diam. King David, halo. Semua diam. Ketika aku bicara, nanti kau bicara aku diam. King David, ketika aku bicara kau diam. Wah, umur kau aja tua. Tinggal laku kau kayak anak-anak. Kamu sekarang. Sudah jangan ngomong ke situ. Ya ayo, umur kau tua, tinggal laku anak-anak. Ngapain di bawah ring? Di atas ring. Di atas ring. Mempermalukan. Ini kan ajaran Kristen. Tidak ada yang malu, percaya, tidak ada yang malu. Kristen sama Kristen ribut. Tak masalah. Saya mau benarin otak kamu di bawah. Tidak masalah. Saya mau benarin otak kamu di bawah. Sedangkan kau berdebat sama orang, menghina orang Katolik bisa. Kalau kau berani, siapa? Tunjukin kalau kau berani, ayo framing. Kalau kau berani,
Siapa itu Oh, yang jangan bicara menghina. itu? Saya Jangan ada yang bisa bicara. tuntut kau. Ayo. Aduh, Saya bisa tuntut kau. Dan takut aku. Bapak Saya kau suruh tidak dan pernah. takut aku. Tolong, Pak Bapak RTM. kau suruh. Kau tuntut aku dan takut aku. Kau mana buktikan pendeta kau bombong? Mana buktikan tuh pendeta kau bombong? Buktikan pendeta kau tidak ada bombong. Buktikan pendeta kau tidak ada bombong. Kau pergi bombong. Kau pergi bombong. Jangan kita buka saja. Biar semua orang tahu. Kita buka saja biar semua orang tahu. Malu. Biar Kita semua orang tahu. Buka, jangan anak Batak. Malu anak Batak. Ayo, Malu anak buka saja. Kita buat di atas ring. Tidak ada bawah ring. Turunin Atas ring aja semua. dulu dua-duanya. Turunin dulu Atas ring. Jangan bawah ring. dua-duanya. Biar Turunin semua dulu. orang tahu. Biar aja Bang. Sebentar. Nggak usah tunjukin saya. Kau diam dulu. Kalian sudah ngata-ngatain. Kau diam dulu. Kita buat Kau diam terbuka. dulu. Nggak usah dibawa ring. Saya ngomong sekarang. Ayo. Tidak usah dibawa ring. Saya Ini ngomong si King sekarang. David yang memulai. Kau tunjukkan Tolong saya. itu kau Kau tertibkan tunjukkan anak saya. Batak. Kau Udah, mute dulu tunjukkan. dia. Sebentar. Kau mute Ini hak dulu saya dan tidak bicara. punya hak bicara. Aduh, Kau mute satu-satu dulu. aja dulu. Tolong Ini tunjukin kebiasaan saya. keroyokan. Anak Malu. Rudi. Tolong Rudi itu Yohanes. ditertibkan Rudi ya. Yohanes. Satu-satu aja. Kayak gini aja. Satu-satu aja. Tolonglah. Rudi Yohanes. Rudi Yohanes. Ya ampun. Rudi Yohanes. King David itu. Rudi Teman-teman. Yohanes. Tolong Rudi ditertibkan Yohanes. itu. Tolonglah kalian. Satu-satu aja bicara. Sebentar. Mama sih. Rudi Yohanes. Jadi kayak Rudi Yohanes. mama. Sebentar, Ini saya aja ngomong sama kamu. satu-satu loh. Kasih saya 1 menit. Mantap Kasih saya 1 menit. Sambil main solo Kasih saya 1 menit. Gak usah 1 Hey. menit, 10 jam kau nanti. 1 menit saya ngomong sama kamu sekarang. Gak Saya ngomong usah, sama kamu nanti sekarang. 10 jam Sebentar. kau bicara aku dulu. Saya ngomong sama Oke, kamu. Kamu silakan, tunjukkan saya silakan. video. Kau 1 tunjukkan menit saya ya. video. 1 menit, Ya. silakan. Kau tunjukkan saya video bahwa saya menghina Katolik. Kau tunjukkan. Ya. Itu kan menurut kau. Kalau tidak ada saya menurut tuntut orang kamu, itu kau saya menghina akan mau pakai apa? pengacara. Ya. Saya Tuntut, tidak ku ada tunggu. di dalam sana, setan. Tuntut, kutunggu. Ya. Kau ada di room itu. Saya tidak ada di dalam sana. Ya, Oke? kutunggu ya. Saya akan pakai. Kutunggu. Saya akan pakai pengacara. Ya, kutunggu. Oke. Kutunggu. Saya tidak ada. Sekarang Ya, tunjukin sudah saya 1 video menit. saya. Sudah 1 Tunjukin menit, saya kau video. diam. Tunjukin Kau saya diam, sudah video. 1 menit. Sudah 1 Tunjukin menit, saya kau diam. video. Iya, nanti Tunjukin mencari saya apa? video. Tunjukin. Kau diam, Tunjukin. sudah 1 menit. Tunjukin Kau saya diam. video. Kau Tunjukin diam, saya sudah video. 1 Saya menit. ada di dalam sana. Tunjukin kau saya diam, video. Kau sudah menit. Saksi semua kau diam banyak ya. dulu. Mana Kau Pak diam RTM? dulu. Sudah 1 Pak menit. RTM mana? Kau Ada diam, Pak RTM sudah kan 1 itu? menit. Kau Saya akan diam, pakai dia sudah sebagai 1 menit. pengacara. Pakai aja, nggak takut. Iya. Kau diam Oke. sudah 1 menit. Ya, Oke. kau dengar ya, diam sudah saya 1 ini, menit. kau dengar ya, Kau saya ini diam. pengusaha. Saya bukan Ya, YouTuber, saya pengusaha. nggak takut. Oke? Satu-satu aja. Oke? Satu-satu. Oke. Kamu dulu diam. Gantian, kau yang memancing. Saya Kau yang tidak mancing. akan diam. Diam Saya dulu. tidak akan diam untuk lawan kamu. Saya tidak akan diam untuk lawan kamu. Kalau nggak akan Sekarang diam, satu lawan kita satu. debat di depan. Satu Jangan lawan di bawah satu. ring. Kenapa harus Satu di bawah lawan ring? satu. Satu. Iya, Turun di bawah ring. Langsung Satu-satu buka. aja Turun di bawah ring. ring. Turun di bawah ring. Teman-teman. Saya mau ingin kau. Teman-teman. Turun di bawah ring. Dulu semua, anak Batak. Turunkan di bawah ring. Malu. Turunkan di bawah ring. Turunkan dulu semua. kita Turunkan atas di ring. bawah Jangan ring. di bawah ring. Nggak ada di bawah ring. Turunkan Nggak ada di atas bawah ring. Di atas ring. Matikan Di YouTube. atas ring. Saya lawan dia. Di atas Saya ring. lawan dia. Buka, ayo. Cepat, Tunjukin anak Batak. saya. Oke. Cepat, anak Batak. Tunjukin Turunkan saya. dulu semua anak Batak. Tunjukin saya. Tunjukin Turunkan saya anak Batak. ayat. Tunjukin saya ayat yang mengatakan bahwa iblis itu maha kuasa. Tunjukin sekarang. Yang bilang maha kuasa siapa? Kau yang ngomong, videomu ada. Kapan? Tunggu Kau dulu. yang ngomong, videonya Kita ada buat tuh. dulu judul. Kita buat dulu judul. Apa judul? Sudah, Silakan. sekarang Turunkan judulnya dulu orang ini. ini. Anak Sekarang Batak, judulnya turunkan ini. dulu. Ada Pak. Satu-satu kawan-kawan. Aduh, jadi salah 5 aku sepatuku ini. Jadi salah 5. Bukan. Satu-satu aja. Bisa aja. Kalau enggak mau lagi aku. Kalau bisa satu-satu pun naikkan. Kalau rekan baru udah selesai dia sholat Jumat. Kalau bisa satu-satu. Kalau nggak bisa satu-satu nggak usah lah. Jadi salah 5 aku sepatu. Tengok dulu udah salah 5-nya. Kalau bisa satu-satu pun naikkan. Kalau nggak bisa satu-satu udah bubar. Udah nggak usah. Udah aku bilang sama istriku barusan. Istriku aja bayar wifi-ku. Udah nggak usah. Satu-satu kawan-kawan. Kalau satu-satu nggak apa-apa.
Kalau satu-satu, kalau nggak satu-satu nggak mau aku. Satu-satu, kalau bisa satu-satu silakan. Kalau nggak bisa satu-satu nggak usah. Anak Batak. Anak Batak, saya tidak pernah menghina Katolik. Saya tidak pernah menghina Katolik. Tunjukin saya satu videonya saya menghina Katolik. Cari videonya. Itu kurang ajarnya si Rudi itu. Ngomong-ngomong saya ada urusan apa? Saya pengusaha, saya tidak ada urusan dengan ini. Jangan ngomong saya kita tidak semua. pernah. Saya tidak pernah menghina Katolik. Ya, saya orang lulusan sekolah Katolik Stella Maris Manado. Kurang ajar kau. Ya, saya sekolah Katolik di Manado, cek. Jangan sembarang kau ngomong. Saya tidak pernah menghina Katolik, satu titik pun tidak pernah saya menghina Katolik. Saya hormat pada Katolik. Keluarga saya banyak Katolik. Jangan sembarang kau ngomong. Ini jangan framing ya. Iya, jangan lu framing. Jangan lu framing sama saya. Kasih tunjuk videonya aja kalau kami kalau ada kau hina. nggak bisa tunjukin, gua ambil tindakan hukum sama kau. Ingat ya, saya pengusaha, saya bukan pengangguran. Tidak ada urusan saya dengan YouTube. Saya berdiri di YouTube membela iman Kristen, bukan membela denominasi. Saya tidak membela siapapun juga. Orang serang Katolik, saya serang Katolik. Saya akan hantam dia, siapapun. Saya tidak pernah menghina Katolik. Ambil saya punya video dimanapun. Yang pernah saya masuk, saya pernah nggak satu titik, satu kata, satu iota, saya pernah nggak serang Katolik. Jangan sembarangan kau, Rudi. Ya, saya tahu tempat kamu itu di Duri sana. Teman saya di daerah Pekanbaru, banyak pengusaha daerah Pekanbaru. Saya sudah sering bermain di Pekanbaru. Kau jangan sembarang sama saya. Kurang ajar kau ya. Kau kira saya orang pengangguran? Tunjukin saya satu video saja. Saya siap bayar kamu 100 juta. Saya siap bayar kamu 100 juta. Ada satu video yang saya pernah menyerang Katolik. Saya bayar kamu 100 juta sekarang juga. Pak David. Jangan framing. Kurang ajar kamu ya. Pak David, sabarlah, sabar. Bukan sabar Pak Mikir. Saya sudah terlalu sabar. Di mana video saya pernah menghina? Kita dengarkan dia yang bicara kan. Tunjukin saya bahwa saya pernah menghina Katolik. Tunjukin saya orang lulus sekolah Katolik. Ya udah. Keluarga saya banyak Katolik. Sabar dulu. Tahan sampai hari ini keluarga saya masih banyak Katolik. Tahan kurang dulu. ajar kau ngomong sembarangan saja. Salam, salam saudara. Kalau jumpa saya kasih tahu. Habis kau selesai sama saya. Oke, shalom. Shalom. Boleh saya bicara? Ya, boleh saya bicara dulu ya. 30 detik. Teman-teman, rekan-rekan kasih waktu. Saya melihat bahwa perdebatan ini sebetulnya kita ingin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi titik pangkal tidak ketemu. Jadi mohon kita semua untuk selalu mengingat bahwa ketika kita menginjil itu bukan diri kita yang kita wartakan, tetapi Kristus yang kita wartakan. Jadi saudara-saudaraku, coba untuk kembali berpikir untuk hal ini. Ya, demikian dari saya. Oke. Ya, saya terima kasih. Begini Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak. Halo, Bapak-bapak, mohon izin. Itu yang bicara salah satu tim kita, Bang Lucifer, tadi menyampaikan kalau sesuatu hal yang tadi disampaikan saudaraku Rudi Yohanes, cobalah nanti saya tak telepon pribadi sama beliaunya. Yang video mana? Coba Bapak ngomong sama dia, Pak. Saya tidak pernah menghina Katolik, Pak. Saya lulusan Katolik, Pak. Saya tahu Katolik itu bagaimana. Videonya sih kita saja ada bilang kata Katolik. Satu titik kata pun saya itu denom kita nggak pernah singgung ya. Kita bahkan orang Muslim yang hina Katolik, saya hantam dia. Saya nggak peduli. Ya. Saya nggak pernah singgung. Pak David, ya. Jangan ngomong sembarangan. Saya tidak cari duit di YouTuber. Saya pengusaha, Pak. Pak David. Ya. Pak David kan kelihatannya pernah ngobrol dengan saya. Ya, silakan. Di channelnya Pak David dulu pernah ngobrol dengan saya ya waktu di channelnya di Gias Official. Saya lupa Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kalau udah pernah ngobrol kelihatannya yang baik-baik saja. Ya. Coba saya nggak pernah hina Katolik Pak, bener Pak. Coba sebentar. Saya ini Pak. Orang Katolik Pak. Saya luluskan Katolik Pak. Keluarga David. Saya banyak Katolik Pak. Pak David.
Sebentar. Ya. Coba nanti saya tak telepon sama Lerudi Yohanes yang mana coba. Jadi ini Pak David sudah diam dulu. Cari Pak. 100 juta saya bayar dia Pak. Sekarang tunai Pak. Pak David sudahlah, enggak usah memprovokasi lagi, sudah cukup diam-diam, enggak usah dibahas lagi. Bukan Pak, saya nggak senang kalau dia tuduh saya ada bukti, silakan. Ini tidak ada bukti dia tuduh saya tidak ada di situ Pak. Waktu ribut sama Sofiatul saya nggak ada Pak. Ini saya baru tahu 2 hari yang lalu Pak ada keributan begini. Saya nggak pernah bicara soal Katolik Pak, saya tahu Katolik itu siapa. Coba, tadi kan saya sudah menyampaikan, coba nanti tak telepon Lerudi nanti setelah acara ini. Cari Pak, suruh dia cari Pak. Tolong dia clearkan dengan saya Pak. Jangan sampai saya bawa ke ranah hukum ini masalah. Jangan dia sembarang ngomong sama saya ini bukan orang nganggur Pak, saya orang kerja Pak, saya punya usaha. Oke, sudah ya. Silakan Rudi Anak Batak, dilanjut, diputar silakan. Banyak Anak Batak, kau jangan sibuk main sepatu, kau moderator baru. Pak, anak kau. Di atasku semua ini Pak, di atasku semua ini, nggak berani aku Pak. Tapi kalau dua-duanya ngomong ya kuturunkan, kalau satu-satu nggak apa-apa. Biasanya itu orang Kristen berdiskusi, tapi satu-satu bicara biasanya itu. Kalau di orang Batak ya, kita memang beda. Kalau orang Batak biasanya itu berdiskusi kalau ada kesalahpahaman, tapi jangan tumpang tindih. Oke Pak, kalau udah selesai Pak, biar kita hapus video ini Pak. Bagaimana Pak? Ada lagi yang mau menyampaikan? Nggak usah, kita hapus nggak video usah ini. Nggak usah dihapus, biarin aja, nggak apa-apa. Jangan. Pesan Dihapus. saya nggak usah dihapus, biarin aja. Saya yang akan hapus karena StreamYard ini Chiller yang punya. Oh, Chiller ya. Waduh, udah lari lagi. Kan nggak dikasih Pak Chiller lagi StreamYard ini nanti sama aku kan. Aduh, jadi merembes semua. Kayak parah lah ini. Oke, silakan. Ada lagi mau disampaikan, silakan Pak. Terlalu banyak mengatur orang. Saya mau nagih janji B2 untuk mau mualaf katanya. Kalau bisa ditemukan ayat Yesus menginjili orang mati, di mana itu? Gimana itu? Siapa? B2? Siapa? B2? Bapak siapa? B2 siapa? Aduh. Siapa lagi ini ya? Itu nggak perlu, kita tendang aja dia. Itu bikin keruh suasana. Itu nggak penting, ya betul. Itu nggak penting. Itu orang belum penting. Itu pasti kedengarannya sih ini. Ya. Nggak penting itu. Kawan-kawan Muslim, urus saja dulu namus. Kapan namus itu berubah jadi Jibril? Itu aja dulu. Silakan yang lain dulu. Silakan. Namus belum kau urus. Ya udah, silakan yang lain dulu. Coba aku mau dengar. Ya silakan Pak. Izin bicara, Abang Anak Batak. Silakan Pak. Selamat siang untuk semua rekan-rekan. Saya percaya pasti semua rekan-rekan yang ada di room ini adalah orang-orang yang dewasa, yang punya kasih kepada Yesus Kristus, yang punya kasih kepada sesama, yang tidak akan mungkin meninggalkan firman Tuhan, yang menyelamatkan kita semua. Hampir sejam lebih saya mendengar percakapan di channel siang ini. Ternyata makin siang, makin tengah hari, percakapan di channel ini bukan semakin membawa damai, malah semakin serang menyerang, bahkan sampai mau berurusan dengan pengacara. Saudara-saudara, saya bukan ingin mengajari, hanya saya mau mengajak kita untuk mencoba untuk mengingat sebenarnya apa ya yang Tuhan Yesus ajarkan ketika kita punya masalah dengan orang lain. Orang yang tidak mengenal Kristus saja ketika menghina kita, ketika menganiaya kita harus kita ampuni. Supaya mereka juga mengenal kasih Kristus. Tapi mengapa kok sesama orang Kristen kok seperti itu cara menyelesaikan masalahnya? Channel kita ini, channel Si Anak Batak ini hari ini ditonton oleh 564 orang, 566 orang. Bukan hanya orang Kristen, tapi banyak orang, entah dari mana agamanya, entah dari mana, entah bagaimana kualitas imannya, entah bagaimana kualitas wawasannya, kualitas emosinya, yang pasti mereka pasti akan terpengaruhi dengan channel ini. Saya hanya mau mengajak kita, saudara-saudara,
jika ada kesalahpahaman, jika ada perbedaan pendapat, marilah kita rendah hati. Yang pertama, kita evaluasi diri kita dulu masing-masing. Masing-masing, siapapun di antara kita. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Semua kita marilah evaluasi. Apakah memang kita mengucapkan yang salah, atau memang ada kesalahan dalam diri kita. Yang kedua, jika kita ingin mengevaluasi orang lain, marilah kita mengevaluasinya secara konstruktif, bukan destruktif. Bukankah kasih Kristus itu menolong kita untuk semakin membuat kita satu? Tadi saya baca di live channel itu, teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita, mereka udah senang-senang. Mereka malah jadi menghina Tuhan Yesus. Saya jadi teringat dengan perkataan Yesus dalam Injil Matius. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tapi karena ayat itu mengingatkan apa yang menjadi perilaku kita di bumi ini pasti akan selalu berhubungan dengan Bapa kita di sorga. Kalau Bapa kita ingin dimuliakan dan semakin banyak orang mendengar Injil, maka mari gitu loh. Tetapi ketika kita lewat perkataan kita, hari ini kan perkataan kita yang didengar orang, bukan perbuatan kita. Saya tidak tahu apakah kalau kita ketemu muka dengan muka, apakah kita tadi cukup dengan berkata-kata, teman-teman yang berkonflik itu cukup dengan kata-kata atau malah menggunakan kekerasan fisik, saya tidak tahu seperti itu ya. Yang pasti ketika emosi itu sudah tidak lagi stabil, yang pasti apapun bisa terjadi, kan begitu ya rekan-rekanku, saudaraku seiman. Ayo marilah kita saling mengampuni, supaya apa? Supaya kasih Kristus itu diberitakan. Tuhan Yesus berdoa dalam Injil Yohanes pasal 17 supaya kita menjadi satu. Bukan berarti kita menjadi sama semua pola pikirnya. Konflik itu ada, boleh, bahkan harus kita maintain. Tujuannya apa? Supaya kita semakin kritis memahami Alkitab. Bukan supaya semakin luas jurang perbedaan kita. Saya pikir apapun pemahaman teologi kita nggak apa-apa. Itu kan menjadi ranah buat kita untuk semakin mempertajam gitu ya saudara. Nah, jadi saya minta tolonglah kepada saudara-saudaraku yang terkasih, yang kita sama-sama berjuang untuk membuat orang-orang di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia yang mendengar channel ini atau channel siapapun itu, supaya mereka boleh mengenal kasih Kristus. Marilah yuk kita nyatakan kasih Kristus lewat perkataan yang saling membangun. Nah seperti itu. Dan mungkin ini masukan untuk abang anak Batak. Nanti ketika ada perdebatan-perdebatan seperti itu, ketika semua bicara, tolong segera langsung di-mute. Nah seperti itu. Tadi Pak Bom kan sudah kasih masukan. Sebagai host, ya harus aktif. Nah seperti itu. Nanti urusan sepatunya nantilah itu. Biar hasil daripada YouTube ini beli sepatu baru. Seperti itu ya. Ya begitu saudaraku. Kalau ada kesalahpahaman, diselesaikanlah dengan baik-baik saja. Seperti itu. Pelan-pelan lah diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak mungkin terselesaikan. Apalagi orang Kristen. Pasti gampang selesai. Kalau kita masih mendendam, kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, Tuhan Yesus bilang apa? Ibadahmu itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Letakkan dulu persembahanmu dan cari mereka segera berdamai. Bukan segera perpanjang masalah, tapi Tuhan Yesus bilang segeralah berdamai. Saya pikir itu yang saya bisa untuk omongkan di channel ini. Saya senang sekali Pak Mikir berjuang habis-habisan untuk mendamaikan kita semua seperti itu. Dan saya pikir rasanya perlu lah ya channel orang Kristen itu punya persatuan gitu ya. Jadi jangan lagi saling menyerang siapapun dia, jangan lagi menganggap dirinya paling benar seperti itu. Supaya apa? Supaya memang betul gitu loh. Yohanes pasal 17 itu menjadi pergumulan kita, bukan hanya Yesus Kristus. Hanya dengan kesatuan kita, hanya dengan kasih kita yang sama yang kita beritakan, dunia ini akan mengenal Kristus. Itu yang dikatakan Yesus. Ketika kita satu, sama seperti Bapa dan Yesus satu, maka dunia akan percaya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat. Terima kasih Abang Anak Batak, terima kasih saudara-saudaraku semua, Pak Siler, Pak Bom, Pak Mikir, Pak Damai, Pak King David, Pak Reser, dan Pak Sang Penggugat. Amin. Salam damai untuk kita semua. Lanjutkan Bang, sangat bagus ya. Sangat bagus ya.
Terima kasih Pak Korpus. Apa yang dibicarakan dengan Korpus, apa yang dinyatakan dengan Pak Korpus adalah sesuatu yang berdasarkan pengajaran dari Alkitab ya. Ya silakan lanjut. Ya, menurut saya begini anak Batak, sebaiknya ini diakhiri, kemudian kalau mau siaran ulang, silahkan, daripada nanti ada yang ngambil video ini. Dan video ini saya minta di take down, jangan dimunculkan dalam channel Anda. Ya, saya juga nanti akan terlibat karena StreamYard ini saya yang punya. Jadi kalau anak Batak tidak mengakhiri, saya yang akan akhiri sekarang. Ya, sebelum silakan, akhir, silakan buka link StreamYard baru. Sebelum akhir, Pak DKC, jika ada dari tim Pak Bom yang Pak DKC merasa mereka bersalah, saya mewakili mereka untuk minta maaf ya Pak. Sebetulnya oke saya jawab Pak Mikir. Sebetulnya bukti video yang tadi saya tampilkan Timothy itu kan jelas ya, di mana saya saudaraku Bom kok. Iya, saya minta maaf, Itu. Iya Pak, saya minta maaf, Pak ya. Enggak, saya minta maaf, oke. Jangan diperpanjang lagi. Oke, saya minta jangan diperpanjang lagi. Pak Mikir sudah memberikan saya bicara kan, saya tak ngomong. Pak Mikir sudah memberikan kesempatan saya bicara, saya ngomong. Kan saya diem, enggak nyentelanya lah. Enggak, maksud saya jangan diperpanjang lagi, Pak. Saya enggak, jangan ini mau diakhiri lagi. Ini mau diakhiri, Pak. Ya, betul diakhiri. Saya selesaikan di sini, Pak. Diakhiri saya akan selesaikan di sini. Oke, saya ungkap di sini. Ya, saya ungkap di sini. Saya mohon izin untuk menyampaikan semuanya. Dari Bom harusnya mengkoreksi Timothy. Bom kan enggak tahu perkara saya masuk di sini dengan Pak Suto. Itu ada videonya jelas kok. Sebelum Timothy keluar-keluar seperti itu, potong pangkas. Kamu lihat enggak Timothy videonya dari awal di Anak Batak itu DKC ngomong apa? Enggak harusnya Bom enggak ikut ngomong memprovokasi saya. Saya enggak provokasi loh Bom. Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kafir, raja kafir, namanya raja kafir plek itu, stempelnya sudah melekat di dia itu. Loh, saya tidak melakukan framing kok. Jelas running text saya itu kan pengajaran awam Katolik. Martin Luther itu siapa? Kok kafir kepanasan? Saya selalu buka link StreamYard. Selalu buka link StreamYard masuk. Saya udah masuk ke tempatnya Bom berapa kali? Bom masuk ke DKC ganti dong. Ngobrol nyantai. Di tempat saya nggak ada saling saur monyet, nggak ada. Ngomong enak kok, saya kasih kesempatan, tahan dulu, gantian. Itu selalu tradisi di tempat kami seperti itu. Nggak mau memotong-motong orang ngomong. Itu yang saya lakukan. Saya sangat prihatin di sini. Saat Timothy ngomong keluar-keluar seperti itu, kenapa saudaraku Bom nggak memberhentikan hal itu loh. Harusnya saudaraku Bom itu melihat dulu video saya datang di Anak Batak tahu. Saya sering berkali menyampaikan, kalau ingin mengemas mendapatkan segala sesuatu hal, itu tak ulang-ulang terus loh Ibu. Baca dari awal hingga akhir, dengarkan dari awal hingga akhir, biar hasilnya nggak termutilasi, biar hasilnya nggak terpotong-potong. Tetapi kalau mendapatkannya terpotong-potong berarti tidak mendengarkan, tidak membaca sampai tuntas. Hanya mendengar sepotong, membaca sepotong, ya dapatnya sepotong. Itu loh. Teman-teman yang di live chat, memang kalau nggak suka sama saya, masuk ke channel saya layani Anda dengan baik. Saya tidak pernah framing. Ayo masuk yuk. Live streaming saya tuh selalu link streamnya saya buka kok. Monggo enggak apa-apa. Saya tidak otoritas Katolik, enggak. Saya umat awam Katolik. Saya umat awam Katolik, saya tidak punya otoritas. Ya, masuk aja enggak apa-apa. Kita ngobrol santai, yang mana yang Anda keluhkan mana. Saya tidak anti kritik. Di tempat saya enggak ada keroyok-keroyokan, enggak ada, potong-potong enggak ada. Itu Pak Mikir ya. Jadi saya sampaikan ke hal itu. Kalau mau dituntaskan ya tuntas saja. Sudah fokus saja ke relnya masing-masing, enak kok. Gitu Pak Mikir, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak DKC ya. Silakan yang lain. Aku mau bicara dulu ya. Sorry aku tadi kepental.
Oke, Jadi gimana nih anak Batak? Masih diterusin nggak ini? Udah kita akhiri aja. Atau Pak Bom. Aku bicara sebentar aja ya. Aku bicara sebentar boleh ya? Ya silakan Pak Bom. Jadi gini, tadi malam saya punya video itu, saya udah sampaikan bahwa cukuplah, kita nggak usah inilah, ya. Karena tadi malam sampai hari ini badan saya masih lemas, karena saya berperang melawan roh-roh yang lain ya. Dan untuk saudaraku Rudi Yohanes, kalau saya ada salah saya minta maaf ya. Dan saudaraku DKC, kita akhiri saja ini, saya minta maaf ya. Dan kalau menyinggung ya, mesti harus tahu saudara-saudaraku, saya nggak pernah menyinggung Katolik. Nama Katolik denom saya nggak pernah. Saya hanya menyinggung oknum. Oknum. Ya. Dan yang kedua, saya mau sampaikan, tidak usahlah kita ribut. Kita mempermalukan, kita salibkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, saudaraku Rudi Yohanes, nanti kau tanya saja sama anak Batak, Pak Ciler, kau akan tanyakannya. Nanti kau tanya dulu, kenapa saya tidak mau tunjukkan identitas saya. Kau tanyakan dulu sama anak Batak, sama Pak Ciler. Anak Batak saja kau telepon, ya. Kalau saya bicara sini berbahaya bagi saya, oke? Nah itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku DKC, saya sudah tadi malam saya sudah tutup masalah ini. Saya bukan seorang dari orang yang susah menjadi hamba Tuhan. Bukan saya yang cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawa saya menjadi hamba Tuhan. Ya, saya dulu ini seorang pengusaha yang hebat. Bukan karena saya bangkrut, tidak. Kalau mau datang ke Manokwari bisa lihat harta saya. Ya. Saya sekarang memang sudah untuk khusus melayani Tuhan. Dan visi saya mencari jiwa, dan saya mau ada pembangunan gereja. Ya, dan saya bukan seorang yang mau pergi cari proyek lagi, cari uang untuk bangun gereja, tidak. Saya hanya melayani. Ya, dari penginjilan saya bisa makan dan saya melayani untuk pembangunan. Jadi tolong jangan menghambat saya mencari jiwa. Banyak jiwa yang saya sudah selamatkan dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui doa anak-anak Tuhan yang mengikuti channel Solata BM2. Saya senang banyak orang bukan karena saya, tapi karena semua kemurahan Tuhan, channel Kristen berapologet. Semua, mereka sudah mengaku bahwa kami selamat karena kami mengetahui ayat ini. Bukan di Alkitab saja. Teman-teman kita Kristen yang diapologet, yang mengetahui kitab-kitab mereka, kayak Pasang Pegugat, Pak Lidara, Pak Ciler, mereka mengetahui hal itu. Nah, jadi saya minta tolong sama saudara Kristen, biarlah kita bergerak sesuai dengan karisma atau talenta atau hikmat yang Tuhan berikan. Kenapa selama ini saya diam? Saya cuma hanya menjawab dengan cara khotbah atau apa. Bukan kita kalah, ya, bukan kita mau kalah atau mau menang. Karena saya ini untuk melayani Tuhan. Ingat, mulut kita ini untuk ya memberikan berkat kepada orang, bukan menutup. Saya selama ini saya diam-diam saja karena apa? Saya tidak mungkin memarah teman atau apa, tidak. Kecuali kalau teman sudah maki-maki ada kata kotoran. Nah, ingat ya, kenapa teman-teman berkata teman berlunjak-lunjak? Karena ada salah satu oknum, ya minta maaf yang tadi ya. Dia punya bahasa itu tidak bagus. Itu kekristenan nggak bagus bicara gitu. Kepala ada isi kotoran. Kalau saya menerima karena saya hamba Tuhan. Ingat, saya berdiri bukan di satu kaki. Ya, kenapa dia memaksakan saya? Sekarang kalau saya menunjukkan identitas saya, pertanyaan saya, Anda sudah siap bayar saya? Silakan. Saya akan tunjuk identitas saya. Penting Anda bayar saya. Saya mau pembangunan gereja saya tanah. Karena kita menempuh pendidikan itu bukan gratis. Kita bayar. Kita ya tidak ada yang tidak pakai bayar uang apa, beli buku kita beli, ya. Jadi kalau Anda mau, keuntungan Anda apa untuk saya? Kalau Anda mau siap tunjukkan, silakan. Siapkan saya uang berapa, saya akan tunjukkan, ya itu saya, dan saya siap tanggung resiko dan tetap nanti saya akan berdiri di satu kaki. Sudah tidak dua kaki lagi. Karena tujuan saya cuma satu, saya cari jiwa. Sudah terbukti channel Solata BM2, saya tidak membanggakan diri, itu karena pertolongan Tuhan. Ya. Jadi jangan menghambat saya untuk penginjilan, jangan memfitnah saya, kecuali kalau saya meninggalkan iman saya Kristen, baru saya punya hak menunjukkan, karena sudah tidak ada yang melarang saya.
Ya, saya tidak bisa dibikin apa-apa. Jadi ingat, saya berdiri di dua kaki. Ya, saya berdiri di dua kaki. Tolong, minta tolong, jangan hal itu sampai saya mendapat sesuatu yang di luar dugaan itu. Ya, jadi kalau Anda kasih sekolah saya, Anda yang biaya hidup saya, baru saya akan mengerti. Tapi kalau Anda bukan biaya saya, jangan coba-coba tanya. Ya, saya minta maaf. Tolong, kalau memang Anda mau, silakan. Bukan bayar saya, tapi bantu pembangunan gereja saya, baru saya akan setuju sama Anda. Anda mau bayar saya berapa? Ya, oke? Dan jujur, saya dulu tidak pernah mengemis. Saya kasih makan orang berton-ton beras. Ya, saudaraku yang di sana, kau paham ya? Saya bukan orang susah, orang miskin. Kalau sekarang saya memang miskin. Karena saya sudah tinggalkan semua, tapi puji Tuhan, saya punya rumah ada, saya punya kendaraan ada, ya, saya punya uang, ya, ada untuk makan. Tapi kalau sekarang untuk mau makan, mau foya-foya, mau menjalan, tidak ada lagi. Karena saya bukan seorang pengusaha. Saya sekarang jadi pengusaha cari jiwa, bukan pengusaha cari uang atau apa, tidak. Ya, sudah terbukti teman-teman sudah lihat. Saya mantan kontraktor dan konsultan. Saya kenapa bisa duduk di kursi lama? Karena saya dulu pekerja keras sampai saat ini. Saya sudah terbiasa begadang, ya, jadi minta maaf, saya sekarang cari jiwa. Kalau mau bilang uang pribadi, saya memang sudah tidak punya uang. Karena sudah 12 tahun, saya mencari jiwa-jiwa. Saya bukan mencari nafkah, seperti dulu, 15 tahun lalu. Saya masih kuat cari uang siang, hari, malam, tidur di atas kursi. Ya, jarang pulang ke rumah, jarang pulang. Jadi minta maaf kalau Anda semua bilang saya cari uang di YouTube, tidak. Tapi kalau untuk saya mau mencari, ya, saya mau mencari untuk pelayanan saya, untuk mencari jiwa-jiwa, untuk mencari, ya, orang-orang yang bertobat, itu tujuan saya. Ingat, saudara-saudaraku, saya orang minta maaf sebelum apabila ada kesalahan. Kita malu menyalibkan, jangan kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kalau memang kita ada perselisihan, marilah kita selesaikan di bawah ring. Di bawah ring bukan berdebat. Besi menajamkan besi. Marilah kita damai saja, ya. Tidak usah kita ribut-ributan. Cukup 3 hari itu sesuatu yang baik. Kalau Anda menunjukkan Anda hebat, silakan Anda keluar-keluar terus. Saya tidak akan pernah keluar-keluar lagi. Saya sudah berjanji tadi malam di depan jemaat saya sudah ini, ya. Jadi saya sudahi. Kalian mau hina saya, mau maki-maki saya, terserah. Hanya Tuhan Yesus nanti berperkara. Terima kasih banyak. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya minta maaf dari ujung kaki, kepala sampai ujung kaki. Oke? Tuhan Yesus berkati, saudaraku, berkat dalam damai kasih. Dan semua teman-temanku, oknum-oknum, saya minta maaf di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya nggak pernah bicara lain. Minta maaf Pak DKC ya. Saya berdiri di dua kaki. Ya, tolong. Ya, maaf. Saya 2 poin aja yang mau saya sampaikan, 2 poin. Boleh. Habis itu saya pamit. Sebentar Pak, sebentar. Gantian Pak, sebentar. Saya dulu ngomong Pak. Oke, silakan, monggo. Ya. Jadi begini saudara-saudaraku. Sebenarnya siapakah yang mau kita permuliakan dengan kita berapologet atau mengabarkan Injil melewati YouTube? Apakah diri kita sendiri atau Tuhan Yesus itu sendiri? Keren. Kalau seandainya kita ingin memuliakan Tuhan Yesus, mari kita muliakan Tuhan Yesus. Bukan untuk menyombongkan diri bahwa sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling benar, ditonton oleh banyak orang. Seandainya kita ingin menyelesaikan suatu masalah, pintu diskusi bukan tidak dibuka, setahu saya, oleh teman-teman yang sering saya kumpul di tempatnya Pak Bom. Tetapi untuk menghindari polemik apapun, mari kita berdiskusi di ruang tertutup. Namun hal ini tidak pernah direspon. Inginnya live, ditonton oleh banyak orang. Maksudnya supaya apa? Kalau saya memperkirakannya adalah maksudnya untuk mengatakan, wah diri saya hebat, orang itu kalah berdebat dengan saya. Siapakah yang Anda akan muliakan? Diri Anda sendirikah atau Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita ingin memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setiap perselisihan ataupun permasalahan di antara kita, mari kita selesaikan di bawah. Bukan dengan mengatakan orang isinya kepala kotoran,
mengatakan grup sana wadam. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Kita pun bisa membalas. Tapi apakah seperti itu yang kita inginkan? Apakah masalah ini akan kita biarkan berlarut-larut terus? Kalau misalnya seperti tadi dikatakan Pak Timothy yang mengatakan seperti itu, telepon Pak Timothy-nya. Bukan dengan menyerang channel orang, bukan dengan memframing channel orang, mengatakan channel ini begini, ini begitu. Bukan begitu caranya. Kita bisa fasilitasi kok. Kalau seandainya ada saudara-saudara di sini yang ingin berdiskusi, secara keras silakan. Tapi kita di bawah. Bukan menjadi tontonan massal. Ingat, setiap perkara itu, kalau kita sudah melibatkan pihak ketiga, kita yang berperkara, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Yang tepuk tangan siapa? Pihak ketiga. Kadrun. Apakah itu yang kita mau harapkan dengan kondisi seperti ini? Kalau ini mau diterus-teruskan, ya ya nggak apa-apa. Kita juga bukan tidak kalah pintar dengan orang-orang yang ngajak berdebat atau apa. Bukan. Tapi karena kita tidak mau, buat apa sebenarnya? Ya. Kalau kita mau selesaikan baik-baik, mari kita tutup. Kita end broadcast ini sekarang. Jangan keluar dari live chat. Ya, dari room, kita diskusi. Kita end ini broadcast-nya sekarang. Kita berdiskusi setelah ini. Dan ini hanya di antara kita. Silahkan. Yang mau bawa data silahkan. Nanti kita juga bisa, kalau misalnya ini masalah dengan Pak Timothy juga setahu saya orang yang berjiwa besar. Kalau dia memang salah, dia pasti akan meminta maaf. Begitu barangkali. Silakan Anda Bata, Anda yang punya channel ini. Boleh saya menyampaikan 2 poin aja, Anak Bata? Boleh, silakan. Oke, siap. Silakan. Yang pertama, saya pribadi, Saudara Chiller, saya senang. Secara pribadinya loh ya, Ibu Bapak, pribadi beliau saya senang. Memang dari bahasanya kelihatan bijak. Yang pertama saya sampaikan begini. Berkaitan video Raja Kafir itu akan saya putar terus sampai selesainya sejarah Martin Luther, saudaraku Bom-Bom, saya mohon izin. Karena dia framingnya sudah terlalu dalam. Yang kedua, saudaraku Bom-Bom, yang sudah saya pernah sampaikan kepada Anda, dan di situ ada tim DKC, dan juga ada Romo kalau tidak salah. Saya menyampaikan begini, kalau ingin diberhentiin, tadi saudara Jiller kan bilang, diberhentiin, oke, saya diberhentiin. Saya pribadi merasa ini sudah 50 tahun. 50 tahun Katolik diam. Dalam berapologetik memang sama teman-teman Protestan memang kalah Katolik. Duluan Protestan kan berapologetiknya. Di situ saya melihat oknum-oknum yang nggak benar ini selalu framing kekatolikan loh. Saudara Bom-Bom sudah tahu bukti-buktinya semuanya yang sudah saya tampilkan semuanya itu. Dan saya meminta, bisa nggak dari saudara Bom-Bom itu menyampaikan ke teman-temannya, stop kamu nggak usah ngurusin tempatmu sendiri. Sudah Pak, tadi malam saya sudah sampaikan Pak. Sudah sampaikan. Amin, puji Tuhan. Dan di sini Katolik juga enggak pernah melakukan hal itu. Benar enggak pernah. Kita selalu fokus. Itu hanya yang kedua tok. Yang pertama videonya Raja Kafir akan selalu saya putar. Selama sejarah Martin Luther belum kelar, saya putar terus. Karena dia sudah masuk ke pribadi saya orang itu. Dan saya enggak tahu namanya orang itu siapa. Puji Tuhan sesuai namanya dia stempel melekat, Kafir. Dan rajanya Kafir ya dia itu. Cocok, tepat. Saya tunggu dia datang, kamu kafir, tak tunggu di channelku. Saya nggak mau di channelnya orang, nggak elok. Sekali lagi saya terima kasih ya teman-teman. Saudara Chiller, Tuhan berkatimu, sukses selalu dalam berapologetik. Saya pamit semuanya, tetap semangat ya. Oke, saya salut. Berkat dalam. Berkat dalam semuanya. Kita kembali seperti biasa ya. Kita bertemu biasa ya. Pak DKC, saya minta izin 1 menit dulu sebelum Pak DKC pamit ya. Oke, silakan, monggo. Pertama gini, untuk saudaraku Pak King David, Pak Bom-Bom, ya, Pak DKC semua yang ada di Zoom ini,
Saya berharap siang ini selesai semuanya, urusan dengan siapapun, tidak ada lagi framing tentang saudaraku yang Katolik. Saya juga menghimbau tidak ada lagi pembicaraan soal denominasi atau apapun, terutama mengenai saudaraku yang Katolik. Saya juga udah ngomong kemarin, semalam juga kita udah bicara itu. Jadi pada siang ini kebetulan saya dipercaya Pak Bambang sebagai kuasa hukum di Solata BM2. Melalui ini juga saya bicara ke Pak DKC. Kalau urusan pribadi Pak DKC dengan Raja Kapir, monggo silakan. Yeah. Kalau minta titip saran, selesaikan dengan bijak, sama-sama wong Jowo. Kalau sama orang Batak beda Pak. Ini kan sama-sama wong Jowo, ya kan? Ya, jadi aku berharap kalian sama-sama menyelesaikan dengan bijak, ya. Untuk saudaraku yang Pak penggugat juga ada Batak, udah stop aja diskusi jangan buka lagi pembahasan baik terhadap Rudy Yohanes, ya. Saudaraku Pak King David, kalaupun kita mau lanjutkan ini nggak ada gunanya Pak King David, karena Pak King David tadi udah kita bicara di bawah ring, nggak ada sambutan. Jadi gak usah lagi kita bahas. Nanti malam kita bicara topik yang lain, kita lupakan permasalahan yang kemarin, kita buka lembaran baru. Itu aja saran dari saya. Terima kasih anak Batak. Bareng-bareng semuanya. Pada Mekasi, ini loh. Ya, begini saudaraku, tolong sampaikan bahwa saya selalu komunikasi dengan Mekasi. Yang pertama, Mekasi tolong kasih tahu pemirsa. Terus saya kan DKC kan tahu masalah Bunda Maria pun kan saya selalu menyanjung kan. Saya udah jelaskan ayat per ayat, DKC juga tahu. Tolong saudara DKC kasih tahu sama teman-teman bahwa Pak Bom tidak pernah menghina denom, khususnya saudara saya dan Katolik. Kalau oknum memang saya keras sama oknum-oknum, tapi saya nggak pernah sama denom. Silakan Pak DKC. Apakah perkataan saya benar atau tidak? Sewaktu saya ke tempat saudara Bom berkaitan Bunda Maria memang tepat ya tipologinya ya. Ya saya mengakui ya. Puji Tuhan. Nggak ada kemelesetan lah, puji Tuhan baik. Oke, saya kira di situ saudaraku, teman-teman, saya senang sama saudara Chiller, nggak tahu ya, apa gara-gara saya terpikat oleh suaranya yang ngebas itu saya nggak tahu. Tapi kayaknya saya Pak DKC, kayaknya saya harus nyanyikan satu lagu Pak. Nanti saya berkah dalam Pak DKC, berkah dalam, God bless you. Ya, nanti saya boleh mampir ke DKC nyanyi ya Pak? Boleh, siap, silakan Pak, silakan. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, kayak gini, akhirnya kayak gini ya. Aduh, kenapa Pak King David ini? Pak King David, apa mic-nya rusak Pak King David? Pak King David. Oke ya, ini udah kita akhir ya. Pak Chiller, bisa aku pakai dulu streamingnya bentar lagi ya Pak. Aku bentar lagi ya Pak Chiller ya. Jadi gini, intinya adalah seperti yang dikatakan, sebentar Pak Chiller. Seperti yang dikatakan Pak Korpus tadi. Nah, seperti yang dikatakan Pak Korpus itu. Kalau tidak bisa kita buktikan, janganlah kita bilang orang sesat. Kalau tidak bisa kita buktikan. Kalau aku memang, kalau ku katakan orang sesat, bisa kubuktikan dengan cara ku ajak dia berdiskusi. Jadi udah selesai semuanya. Ya lain kali jangan ada yang membilang sesat-sesat. Itu perkataan sang debaters. Sang debaters yang menelepon barusan katanya, ini aja permintaanku. Kalau tidak bisa dibuktikan aku sesat, jangan dikatakan aku sesat, kata sang debaters. Itu tanggung jawab kau kata-katamu sang debaters. Oke Pak Chiller ya, Pak Chiller nggak boleh lagi membilang sang debater sesat. Karena ditantang dia Pak Chiller nggak mau untuk membuktikan. Kayak gitu ya Pak Chiller ya. Kapan aku bilang dia sesat? Contoh Pak Chiller, contoh. Jangan cari perkara kau sama aku. Ya, sekarang kalau masalah roh iblis itu, ini sang debater menonton. Kalau masalah roh iblis itu, aku berani karena udah keluar dari mulutku ya, sang debater di situ salah. Aku berani
berdiskusi sama sang debater. Tapi sang debater kan enggak menerima aku, katanya belum mampu, harus cari 9 lagi. Kalau itu enggak mampu aku. Jadi kalau aku mengatakan sang debater salah, aku enggak salah di situ ya, karena aku berani untuk membuktikan. Sang debaternya enggak mau kan? Tapi kalau mau kita buktikan juga sekarang, enggak apa-apa. Sebentar, siapa ini? Jepa Nenggolan. Jepa Nenggolan. Sudahlah anak Batak, kan sudah damai. Ini bukan berantem, Jepa Nenggolan, bukan. Ada tafsiran yang berbeda dari firman Tuhan. Gitu Jepa Nenggolan ya. Karena akan berpotensi jadi batu sandungan. Ada tafsiran yang berbeda. Kenapa rupanya harus dilihat kadrun kita damai-damai, padahal kita masing-masing berbeda tafsiran kita. Kalau aku jujur, di dalam tubuh manusia itu tidak bisa bercampur roh iblis dengan roh kudus, tidak bisa. Kalau aku pribadi, aku katakan di situ sang debater salah menurutku dan aku berani, tapi dia nggak mau, katanya nggak imbang, kan kayak gitu Pak Jepa. Jadi kalau kawan-kawan juga nggak mau, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lagi menuduh sang debater sesat. Itu kata-kata sang debater, aku hanya menyampaikan saja. Silakan Pak, ada lagi mau disampaikan Pak, silakan. Itu sang penggugat belum bicara itu, sang penggugat itu. Oke, silakan sang penggugat, silakan. Udah kelar mau ngomong apaan? Oke, siap. Oke ya, kita akhiri aja ya. Udah selesai ya? Udah. Oke. Oke, udah datang Pak Paman AO. Silakan Paman AO, silakan Pak. Halo. Sudah akhiri, kita berdoa aja. Habis ya, ini habis Bapak ini langsung kita berdoa. Halo. Ya, siap. Silakan Pak. Silakan Paman AO.